Adam, Idris, Nuh, Saleh. Banyak ya? Banyak. Banyak, ada berapa nih? 25. Ada 25 nabi yang perlu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku. Ini anak-anak hebat nih, luar biasa nih. Datang nemenin ibu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, tentang pelajaran. Ibu Dwi, seperti biasa. Biasanya kalau kalian dikasih tugas cuma dengerin suara ibu ya. Sekarang ikut dalam podcast. Kamu siapa namanya? Abil, Abil, kelas berapa, Bil? kelas 5A. 5A. Ini siapa namanya? Andini. Andini, kelas berapa? 5A. Ini Siti, Siti siapa? Siti Omir Romanani. Siti kelas berapa, Tik? 5A. Ini siapa? Anta. Terima kasih sudah membantu tugas ibu. Ini kita mau ngobrol masalah Nabi, ya, Rasul Allah idolaku. Punya idola dari Rasul. Rasul itu siapa sih? Rasul itu laki-laki pilihan Allah atau manusia pilihan Allah yang wajib diketahui dan wajib diimani. Maksudnya kalian harus percaya kalau mereka tuh benar-benar ada. Ada berapa yang wajib diketahui sama kita? Ada berapa? 25. Ada 25 ya. Kamu punya Rasul idola nggak? Siapa? Nama-nama Nabi. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Nabi siapa aja, Tik? Adam, Idris, Nuh, Saleh. Banyak ya? Banyak. Banyak, ada berapa, Tik? 25. Ada 25 nabi yang perlu kita tahu ya, yang wajib kita tahu. Tak, nabi idola kamu siapa, Tak? Muhammad. Kamu nabi siapa? Kamu punya cerita nabi siapa? Ilyas. Nabi Ilyas. Bapaknya nabi, anaknya nabi. Iya. Nabi bukan? Iya. Nabi bukan? Nabi. Nabi. Kalau Nabi Sulaiman, pernah dengar nggak sih Nabi Sulaiman? Pernah. Dia bisa ngapain Nabi Sulaiman? Bisa ngomong bahasa hewan. Ngomong berbicara bahasa hewan. Ngomong bahasa. Berarti kalau bisa ngobrol sama semut ya? Iya nggak? Bisa. Ya nggak sih? Bisa. Bisa nggak sih? Bisa. Terus Nabi Sulaiman itu anaknya siapa? Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Jadi ayahnya Nabi, anaknya Nabi juga, ya nggak? Ya. Al-Quran itu penerima Al-Quran itu siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Dia Nabi keberapa? Ke-20. Nah, Nabi terakhir. Nabi terakhir. Setelah dia ada nabi-nabi lagi nggak? Tak. Nabi idola kamu siapa, Tak? Muhammad. Siapa yang mau Nabi Daud? Kamu? Nabi Daud dari Bani Israel. Keturunan ke-13 Nabi Ibrahim. Nabi Daud adalah bala tentara Talut yang membunuh Raja Jalut. Nabi Daud menerima kitab Zabur sebagai mujizat. Nabi Daud menjadi raja selama 40 tahun. Mujizat Nabi Daud melunakkan besi seperti lilin. Nabi Daud seorang yang taat pada Allah. Menekuni puasa sehari tidak. Dikenal puasanya Daud. Bila Nabi Daud bernyanyi, melakukan kitab, Zabur, gunung-gunung, dan burung-burung ikut bertasbih. Itu siapa? Kisahnya siapa? Nabi Daud. Nabi Sulaiman. Ceritanya gimana, Ti? Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Terus? Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya kalau jadi nabi, biarpun dia ganteng, kaya raya, berkuasa, tapi tetap apa, Ti? Taat Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Andi ini punya cerita nabi siapa, Din? Nabi Ilyas. Gimana, Din, ceritanya, Din? Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah pada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya. Namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci Nabi Ilyas alaihissalam. Bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itu, Allah Subhanahu wa taala
menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan mereka. Din, pelajarannya dari seorang Nabi Ilyas, Tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. nggak boleh durhaka sama Allah. Terus harus sabar ya, Din. Ya. Nabi Ilyas juga sabar karena menghadapi kaum-kaumnya yang durhaka itu ya. Terus apa lagi? Satu lagi adalah kita itu kalau berdoa dan memohon tuh ke siapa sih? Ke siapa? Ke Allah. Cuma ke Allah ya. Kalau minta ke orang lain bisa nggak? Enggak. Mintanya ke siapa? Allah. Ya, pelajaran itu. Kita kalau meminta sesuatu tetap kepada Allah. Bil. Ambil, Bil. Nabi Muhammad dong, Bil. Kita belum denger nih cerita tentang Nabi Muhammad, Bil. Nabi Muhammad SAW akhir tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu berarti Tidak punya ayah, tidak punya ayah. Di waktu kecil sering membantu menggembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Terus Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dan al-amin. ya, jadi al-amin itu artinya orang yang jujur. Pada usia 40 tahun diangkat menjadi rasul. Muhammad menerima wahyu Al-Quran, cinta dan sayang kepada anak yatim. Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya atau rasul terakhir. Ya, Khatamul Anbiya itu artinya rasul Terakhir. Jadi tadi ada kisah siapa, Pak? Anta punya kisah siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Kamu punya siapa? Siti. Siti punya Sulaiman. Andi punya siapa? Nabi Ilyas. Nah, Abil punya Nabi Muhammad. Pelajaran yang bisa dipetik dari keempat nabi yang tadi kita udah cerita apa? Apa tak? Pelajarannya tak? Teladannya apa tak? Sifat taat. Terus kalau Siti? Jujur. Terus apa? Patuh. Ini Kalau meminta kita hanya kepada Allah dan tidak boleh durhaka. nggak boleh durhaka, meminta hanya kepada Allah. Terus sabar ya. Sabar. Nabi Muhammad ini teladan banget nih. Jujur. Atau disebutnya amin, jujur, pekerja keras, jujur. Dari pelajaran semua nabi, semua rasul, intinya kita harus ambil pelajarannya ya. Jadi orang itu harus yang pertama jujur, terus pekerja keras, nggak gampang menyerah, harus taat, harus sabar. Taatnya ke siapa? Pada Allah. Allah, cuma ke Allah ya. Ada nggak taat-taat ke yang lain? Nggak ada. Terus kalau berdoa meminta cuma sama Allah. nggak ada tempat lain ya. Terima kasih ya, sudah hadir di sini. Kita tutup kegiatan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa apa? Anak TV. Dia promosi punyanya sendiri. Jangan lupa like dan Komen dan comment, subscribe. subscribe. Nanti di share juga ya. Nanti di share juga. Terima kasih. Assalamualaikum.